Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat jumpa dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tetap sehat dan tetap semangat. Dalam kesempatan ini kita akan membahas perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelesaian produk. C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. D. Menjadwalkan proses operasi tiap unit. E. Menyampaikan jadwal pada pemesan. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi. 1. Meminimalkan serta memaksimalkan keuntungan. Maksudnya, salah satu tujuan perencanaan produk massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. Tujuan yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Tujuan yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Tujuan yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Tujuan yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dari inventaris pabrik. Dengan perencanaan produksi yang baik seperti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan. Fungsi dari perencanaan produksi adalah 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Maksudnya, perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Fungsi yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Fungsi yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lain dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksi secara akurat.
Unsur perencanaan produksi. Yang pertama, tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Unsur yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Unsur yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Unsur yang keempat, perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun hanya mengira-ira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Unsur yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jenis-jenis perencanaan produksi. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam, dan lain sebagainya. Langkah-langkah perencanaan produksi. Yang pertama, penelitian dan pengembangan produk. Penelitian dan pengembangan produk meliputi penelitian proses produksi, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Yang kedua, penelitian produk. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Langkah yang kedua, mencari gagasan dan seleksi produk. Mencari gagasan dan seleksi produk meliputi mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka mengembangkan produk. Yang kedua, menyeleksi produk, tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Yang keempat, pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak.
baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen dari produk tersebut. Yang kelima, desain akhir. Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Berikutnya langkah yang ketiga, menetapkan skala produksi. Menetapkan skala produksi meliputi penetapan waktu. Yang dimaksud berapa lama waktu yang digunakan. Yang kedua, penetapan kualitas. Bagaimana kualitas yang diinginkan. Menghitung biaya. Berapa biayanya. Penetapan tenaga kerja. Berapa tenaga kerja yang digunakan. Yang kelima, penetapan peralatan. Apa saja peralatan yang digunakan dan seberapa banyak. Yang keenam, penetapan bahan baku. Bahan baku apa saja yang dibutuhkan dan berapa banyak yang diperlukan. Berikutnya metode peramalan dalam produksi massal. Yang pertama peramalan, yang kedua klasifikasi peramalan, yang ketiga tujuan peramalan, yang keempat karakteristik peramalan, yang kelima metode peramalan perencanaan produksi, yang keenam analisis deret waktu. Yang dimaksud dengan peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Yang kedua, klasifikasi peramalan. Klasifikasi peramalan ada 3 macam, yaitu peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang waktunya 2-10 tahun. Peramalan jangka menengah waktunya 1-24 bulan. Peramalan jangka pendek waktunya 1-5 minggu. Yang ketiga, tujuan peramalan. Tujuan peramalan ada 3 macam, yaitu menentukan kebutuhan pabrik, yang kedua menentukan perencanaan jangka menengah, yang ketiga menentukan penjadwalan jangka pendek. Metode yang keempat, karakteristik peramalan yang baik. Karakteristik peramalan yang baik meliputi akurasi, biaya, dan kemudahan. Metode yang kelima, metode peramalan perencanaan produksi, meliputi peramalan subjektif dan peramalan objektif. Metode yang keenam, analisis deret waktu. Analisa deret waktu merupakan satu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Analisa ini dipengaruhi oleh kecenderungan, siklus, pola musiman, variasi acak. Indikator keberhasilan tahap produksi massal bisa dilihat dari 3 hal ini, yaitu 1. Keberhasilan manajemen produksi. Yang kedua, ukuran kinerja sistem produksi. Yang ketiga, ukuran kinerja produktivitas mesin. Yang dimaksud keberhasilan manajemen produksi. Keberhasilan manajemen produksi meliputi produktivitasnya,
kapasitasnya, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, fleksibilitas. Sedangkan yang kedua, ukuran kinerja sistem produksi, meliputi ongkos produksi, kualitas produk, tingkat pelayanan. Yang ketiga, ukuran kinerja produktivitas mesin. Ukuran kinerja produktivitas mesin umumnya menggunakan 3 indikator, yaitu kegunaan mesin, pelaksanaan mesin, dan kualitas mesin. Demikian untuk pertemuan kali ini tentang perencanaan produksi massal. Selanjutnya, apabila ada yang belum bisa dimengerti, bisa ditanyakan dan akan saya jelaskan pada saat luring. Untuk tugas siswa, buatlah perencanaan produksi massal sesuai dengan kompetensimu yang sederhana saja. Misalnya, kompetensi TBSM, membuat perencanaan, membuat aksesoris sepeda motor. Demikian juga untuk kompetensi-kompetensi yang lain yang menyesuaikan dengan kompetensinya masing-masing. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.